Oke, halo semua, kembali lagi bersama saya Kavin Milkon. Halo semua, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan shalom untuk teman-teman kita sekalian serta penonton-penonton saya. Kembali lagi bersama saya Kavin Gilbert dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi dengan nomor NPM 21106310-761. Di sini dengan dosen pengampu Ibu Dr. Haji Purnamaningsih MPD. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pencernaan. Langsung saja kita mulai presentasi kita pada hari ini. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah proses pencerna makanan yang kita makan dalam berbentuk masih kasar, bentuk lebih halus dan sederhana untuk diserap oleh sari-sari makanannya. Proses pencernaan makanan terjadi secara fisik dan kimiawi, sehingga pencernaan makanan tersebut dibedakan menjadi pencernaan mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik itu adalah proses penghancuran dan penggilingan makanan secara fisik ataupun berupa makanan potongan-potongan kecil. Proses penyerapan partikel-partikel makanan oleh tubuh dengan bantuan enzim pencernaan yang disebut dengan enzim pencernaan kimiawi. Beberapa organ pencernaan manusia terdiri dari yang pertama itu adalah mulut atau yang kita kenal dengan cavum oris, yang kedua itu adalah faring, yang ketiga kerongkongan atau yang lebih dikenal dalam bahasa Latin esophagus, yang keempat adalah lambung, kelima usus halus, keenam kelenjar pankreas, tujuh hati atau hepar, ke-8 usus besar, dan yang ke-9 ada anus. Proses pencernaan. Yang pertama, rongga mulut atau vakum oris. Bagian-bagian rongga mulut ini terdiri dari 3, yaitu gigi, lidah, serta kelenjar air liur. Di dalam rongga mulut ini berlangsung 2 jenis pencernaan. Yang pertama itu ada pencernaan secara kimiawi yang dilakukan oleh kelenjar ludah, yaitu pemecahan amilum menjadi mukosa. Yang kedua itu ada pencernaan mekanik yang dilakukan oleh gigi dan lidah berupa pengunyahan, penggerak otot-otot lidah dan pipi untuk mencampur makanan dengan air ludah sebelum makanan kita telan. Enzim amilase sendiri berfungsi untuk mengubah amilium atau karbohidrat menjadi matlosa atau monosakarida, sehingga makanan yang kita makan akan terasa manis. Yang kedua itu ada kerongkongan atau esophagus. Setelah dari rongga mulut, makanan akan masuk ke kerongkongan. Di kerongkongan ini makanan akan turun ke lambung oleh kerongkongan melalui gerak peristaltik. Yang ketiga itu ada lambung. Di lambung ini makanan dicerna secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan makanan secara mekanik ini dilakukan oleh otot-otot lambung yang berkontraksi melakukan gerak meremas atau menggiling makanan, sehingga makanan yang sudah diremas atau digiling berbentuk menjadi sangat lembek seperti bubur. Pencernaan secara kimiawi pada lambung ini dibantu oleh enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh lambung atau getah lambung. Getah lambung sendiri itu terdiri dari beberapa macam, yaitu yang pertama ada enzim klorida atau yang kita kenal dengan HCl. Fungsinya itu untuk membunuh bibit yang masuk bersama makanan. Yang kedua itu ada enzim pepsin. Enzim pepsin ini sendiri berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Dan yang ketiga ada enzim renin, berfungsi mengumpulkan protein susu menjadi kasein. Tidak lupa juga dibantu dengan kalsium.
Yang keempat ada usus halus. Makanan dari lambung yang telah berbentuk seperti bubur kemudian masuk ke usus halus untuk dicerna kembali dan diserap sari-sarinya. Usus halus sendiri terdiri dari beberapa, yaitu usus 12 jari atau duodenum. Nah, usus 12 jari sendiri itu memiliki panjang sekitar 1-3 meter. Di dalam usus 12 jari ini terjadi pencernaan makanan dibantu oleh getah-getah pankreas. Getah pankreas sendiri itu dihasilkan oleh getah pankreas mengandung enzim-enzim pencernaan seperti enzim amilase, enzim tripsin, dan enzim lipase. Yang kedua ada usus kosong. Usus kosong itu kembali terjadi pencernaan makanan secara kimiawi dibantunya dengan enzim-enzim pencernaan lainnya seperti enzim laktase, sukrose, dan maltase. Selain dibantu oleh getah pankreas yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan, proses pencernaan sendiri dibantu oleh getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Fungsi getah empedu antara lain untuk mengemulsikan lemak agar mudah diserap oleh tubuh menjadi asam lemak, memberikan zat warna kecoklatan pada makanan yang sedang dicerna. Yang ketiga, usus penyerapan. Usus penyerapan adalah tempat penyerapan sari-sari makanan di mana zat-zat gizi pada makanan seperti karbohidrat, protein, lemak-lemak, dan vitamin diserap di usus penyerapan pada bagian yang disebut villi. Apa sih villi itu? Villi adalah tempat sari-sari makanan di usus halus. Villi sendiri mengandung pembuluh darah yang berfungsi untuk mengedarkan sari-sari makanan yang telah diserap ke seluruh tubuh melalui darah. Yang kelima ada usus besar. Pada usus besar, sisa-sisa ampas makanan diserap kandungan air dan garam-garam mineralnya. Kemudian ampas-ampas tersebut dibusukkan oleh bakteri-bakteri pembusuk yang hidup di usus besar, yaitu bakteri Escherichia coli. Yang keenam ada rektum dan anus. Rektum dan anus ini merupakan lubang tempat pembuangan fase dari tubuh sebelum dibuang oleh anus. Fases ditampung terlebih dahulu di bagian rektum. Apabila fases sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Otot sphincter ini menyusun rektum ada dua, yaitu otot polos dan otot lurik. Penyebab gangguan pencernaan itu karena kita terlalu sering memakan makanan yang instan, sehingga pada sistem pencernaan terjadilah infeksi. Beberapa kelainan alat pencernaan diantaranya adalah sembelit, tungkak lambung, kolik sampai infeksi usus buntu. Ini adalah makanan 4 sehat 5 sempurna agar kita tidak mudah terkena penyakit infeksi lambung. Fungsi makanan yang sehat untuk tubuh itu adalah yang pertama sebagai sumber untuk energi, yang kedua bahan pembangun tubuh, yang ketiga pelindung dan pengatur tubuh, yang keempat pertumbuhan dan pengembangan tubuh, yang kelima penjaga keseimbangan cairan tubuh, dan poin yang paling penting adalah pertahanan tubuh terhadap penyakit serta sebagai penghasil energi. Sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata dalam presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.